Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah hatta tarakana ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu fiha illa halikin. Wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah, segala puji mari kita selalu haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan inayah, dengan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersua, kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka, untuk sama-sama kita belajar tentang kajian-kajian ataupun hadis-hadis ataupun ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah juga langkah kita masih diringankan, hati kita masih dipalingkan kepada kebaikan. Ini merupakan sebuah kenikmatan yang sangat besar, merupakan kenikmatan yang sangat agung untuk kita yang sekarang berada di tempat yang sangat mulia ini. Kalau boleh saya gambarkan, sore hari ini kita berada di dalam lapisan-lapisan keberkahan, yang dimana keberkahan yang pertama untuk kita yang sekarang di tempat yang mulia ini, di Ma'had Tahfiz atau Ma'had Al-Yusra li Tahfizil Quran di Masjid Abu Bakar ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang terbaik, yaitu sebaik-baik tempat di atas muka bumi adalah masjid, yaitu tempat ibadah, tempat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat belajar tentang ayat-ayat Allah, tempat dipelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sejatinya masjid itu adalah cikal bakal dari madrasah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita belajar sejarah, mungkin kita kenal ya di kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah ke kota Madinah, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum sampai atau masuk ke kota Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat singgah beberapa hari di Taif. Ya, beliau ketika sampai di Taif, beliau langsung meletakkan sebuah pondasi, mengajak para sahabat pada saat itu yang beriman untuk sama-sama membangun baitun min buyutillah, rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya kaum muslimin beribadah, kaum muslimin berdoa, kaum muslimin belajar tentang Islam. Hingga akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah. Pun juga begitu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah, yang pertama yang dibuat bukan tempat tongkrongan atau bukan kafe ya kalau bahasa kita yang sekarang. Tapi yang pertama kali dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang dibangun adalah masjid, ya, yang kita kenal dengan Masjid An-Nabawi. Dan kita tahu bahwasanya Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagian belakangnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya, ada beberapa dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tinggal di belakang masjid tersebut, yang kita kenal dengan Ahlus Suffah, yaitu orang-orang atau sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang secara ekonomi kurang. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merangkul beliau-beliau
untuk tinggal di masjid dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang Masya Allah kalau kita baca hadis, ya, kitab-kitab hadis pasti banyak sekali rawi ataupun riwayatnya itu adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu hampir membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 24 jam, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidupnya rumah, masjid, ya, bertemu dengan masyarakat dan ibadah selalu di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian Abu Hurairah selalu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita haturkan tempat kita bersua di sore hari ini adalah sebaik-baik tempat. Ini merupakan busyra, ini merupakan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keberkahan yang kedua yang dapat kita temukan di perjumpaan kita pada sore hari ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita, menemukan kita dalam apa itu? Yaitu raudhatin min riyadhil jannah. Taman dari taman surga Allah Subhanahu wa taala yang berada di dunia. Jadi diriwayatkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Idza maratum bi riyadhin min riyadhil jannah farta'u fiha." Wahai sahabatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kalian, ya, bertemu atau mampir atau melihat ada taman dari taman surga, maka hendaklah kalian duduk di sebentar di sana, sejenak gitu, dengarkan gitu. Kemudian para sahabat pada saat itu bertanya, "Raudhatun min riyadhil jannah, taman dari surga yang engkau maksud wahai Rasulullah, apa?" gitu. Soalnya kan di apa namanya? Di dunia gitu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yang dimaksud oleh beliau dengan raudhatun min riyadhil jannah, taman dari taman surga adalah majalisul ilm, yaitu majelis-majelis ilmu, majelis zikir seperti kurang lebih, ya, sore hari kita di Masjid Abu Bakar ini mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Kemudian keberkahan yang ketiga bagi kita untuk sore hari ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan, artinya ibu-ibu, ya, datang dari rumahnya, mungkin ada yang dari kampung Labdoi gitu, ya, atau ada yang dari Mekarjaya itu datang ke Masjid Abu Bakar. Perjalanannya ibu datang ke sini itu insya Allah, ya, akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rukhsah, yaitu pemudah ibu nanti masuk surga. Jadi kalau bahasanya sekarang mungkin udah dapatkan SK gitu, ya. Kalau di teman-teman PNS biasanya kan punya SK gitu, surat keputusan. Nah, ibu-ibu sekarang ini, Masya Allah, sudah dapatkan SK satu dari Rasulullah SAW. Yaitu apa? SK untuk mendapatkan surga dengan mudah. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dengan hadirnya kita di sini, insya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saudari-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, tidak lupa juga anak pribadi mengajak kita semua untuk senantiasa menghaturkan salawat serta salam kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tentu imannya kita, nyamannya kita beribadah, terutama di Indonesia, ya, Masya Allah. Kita bebas bisa beribadah, tidak ada gangguan, tetap dalam keamanan. Kalau kita bandingkan dengan saudari-saudari atau saudara-saudara kita yang di luar sana, penuh dengan tekanan, penuh dengan peraturan, ya. Namun kita bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita di sini, ya. Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita beribadah. Semua itu, ya, jeripayah, usaha, perjuangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu juga kita sudah maklumi semua, ketahui semua tentang selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memberikan kabar gembira kepada kita, yang senantiasa berselawat kepada beliau, yang senantiasa menghaturkan selawat kepada beliau, baik kepada keluarganya. Rasulullah sabdakan, "Man shalla alayya salatan," barang siapa yang berselawat kepadaku, kata Rasulullah, satu kali selawat saja, sallallahu biha asyra, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya satu kali selawat. Mungkin pertanyaan kita, selawat yang dimaksud ya dari Allah kepada kita itu seperti apa? Jadi para ulama menjelaskan bahwasanya selawatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu jemaah adalah rahmatuhu, yaitu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Jadi mungkin ketika kita galau ya, kita perbanyak selawat. Selawat itu bagian dari zikir. Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat, Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita. Ini adalah salah satu fadilah dari selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak sekali fadilah-fadail yang telah disebutkan oleh para ulama yang dinukil dari beberapa hadis tentang selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhwati, saudari-saudariku, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, insyaallah sore hari ini kita akan sama-sama belajar tentang Kitabul Jami', ya, kitab tentang kompilasi. Ya, Jami' itu artinya mungkin bahasa kerennya kompilasi, ya, yang membahas tentang pertama tentang albir, tentang hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan-kebaikan atau motivasi-motivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian tentang zuhud war-wara'. Kemudian tentang bagaimana kita berzuhud di dunia, bagaimana kita wara' di dunia. Kemudian tentang doa wal azkar, tentang bagaimana kita berdoa, bagaimana kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian tentang akhlak-akhlak al-karimah di dalam Islam, akhlak-akhlak mulia yang dijunjung di dalam Islam. Yang dimana insyaallah dalam pertemuan ini dan pertemuan berikutnya biidznillah kita akan menggunakan kitab Tawdihul Ahkam, yaitu kitab yang ditulis oleh Abdullah ibn Abdurrahman Al-Bassam, ya. Kita insyaallah akan membaca beberapa syarah atau penjelasan dari beliau tentang Kitabul Jami', ya, atau matannya yaitu Bulughul Maram. Jadi aslinya ya, untuk ibu-ibu mungkin yang belum tahu ya, matan atau intisari dari hadisnya adalah Kitab Bulughul Maram, ya. Kitab Bulughul Maram yang ditulis atau yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i. Beliau Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian kitab ini disyarah, ya, dijelaskan panjang lebar oleh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Kemudian beliau namakan kitab beliau dengan Tawdihul Ahkam. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, hadis yang pertama yang insyaallah kita akan kaji pada sore hari yang berbahagia ini, yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla ini. Yang pertama adalah hadis tentang hak seorang muslim kepada muslim yang lain. Jadi sebelum kita masuk ke hadis yang akan kita baca, kemudian insyaallah kita akan belajar bersama tentang isi-isi yang terdapat dalam hadis ini. Perlu kita ketahui bahwasanya nanti Kitabul Jami' atau matan yang ada di Bulughul Maram dari Kitabul Jami' ini semuanya, hampir semuanya 99% itu akan berbicara secara umum tentang akhlak. Jadi ini seakan-akan isyarat kepada kita ketahui, ana singgung bahwasanya Bulughul Maram itu adalah kitab tentang fikih. Secara umum kitab tentang fikih, ya, membahas tentang salat, membahas tentang zakat, membahas tentang haji, membahas tentang pernikahan, kemudian jinayat dan lain sebagainya. Namun penulis yaitu Ibnu Hajar menaruh sebuah bab tentang akhlak. Ini sebuah isyarat kepada kita bahwasanya pentingnya yang namanya akhlak. Bukan Islam itu tentang salat saja, bukan hanya tentang ruku, sujud, baca Quran dan lain sebagainya. Itu semua juga bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan kita lupa, jangan kita remehkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diutus pertama kali, ya, berdakwah di kalangan kaum Quraisy pada saat itu di kota Mekkah,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kaum Quraisy yang berada di kota Mekah pada saat itu. Wahai kaumku, wahai kaum Quraisy, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian liutammima makarimal akhlak. Untuk menyempurnakan budi pekerti, untuk mengajarkan budi pekerti, untuk mengajarkan akhlak-akhlak yang baik. Bagaimana kita berakhlak kepada ibu kita, bagaimana kita berakhlak kepada tetangga kita, semua itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita lihat sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa memasukkan beberapa kaum Quraisy atau penduduk kota Makkah pada saat itu tertarik untuk masuk Islam karena akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebelum menjadi nabi saja sudah digelarin sebagai Al-Amin, yang terpercaya gitu. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah membentuk pondasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akhlak beliau yang pertama. Tingkah laku beliau di muamalah bersama kaum Quraisy pada saat itu. Itu sudah dibentuk. Jadi kita kembali bahwasanya jangan kita remehkan bahwasanya al-akhlaqul karimah, budi pekerti yang baik itu bagian dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, akmalukum imanan, orang yang paling sempurna imannya di antara kita, itu adalah siapa? Ahasinukum akhlaqa, yaitu orang-orang yang memiliki akhlak, yang memiliki peringai yang baik. Itu yang memiliki iman yang kamil, iman yang sempurna. Jadi bukan hanya sebatas tentang zakat, salat, haji dan lain sebagainya. Tapi Islam juga berbicara tentang muamalah kita kepada saudara kita, muamalah kita kepada jiran kita atau tetangga kita. Lebih-lebih muamalah kita kepada orang tua kita, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih bersama kita sekarang. Ini bagian dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjamin baginya tempat di surga dekat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dekat kelak bersama Rasulullah? Yaitu orang-orang yang memiliki akhlak yang baik, bertutur kata yang baik, berperilaku yang baik, senyum, sapa, salam. Kita kenal 3S kalau nggak salah senyum, sapa, salam. Seperti itu. Itu bagian dari Islam, bukan hanya sebatas adat, bukan hanya sebatas adat. Namun Islam mengajarkan hal itu dalam arti kalau Islam mengajarkan hal itu termasuk dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga telah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim ketika beliau mendefinisikan, mengartikan apa itu ibadah. Beliau katakan ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min aqwalin wa af'alin zahiran aw batinan. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan ibadah itu segala bentuk sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang berupa perbuatan, baik yang berupa perkataan, yang zahir maupun yang batin, yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Jadi salat juga ibadah, berkata baik juga ibadah. Kita senyum kepada saudara kita, membuat dia bahagia, itu juga bagian dari ibadah. Itu yang insya Allah akan kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang akhlakul karimah di dalam Kitabul Jami' atau Bulughul Maram dengan syarah Tawdihul Ahkam biidznillah. Hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, insya Allah hadis yang pertama yang akan kita baca biidznillah yaitu hadis dari Abu Hurairah. Qala al-musannifu rahimahullah, al-musannif Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah
Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, yaitu Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Haqqul muslim 'alal muslim sittun. Idza laqitahu fasallim 'alaihi, wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza istansahaka fansahhu. Wa idza 'atasa fahamidallaha fashammithu, wa idza marida fa'udhu, wa idza mata fatbi'hu aw fatba'hu." Rawahu Muslim. Hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hak seorang muslim kepada muslim yang lain itu ada 6, kata Rasulullah. Yang pertama, idza laqitahu fasallim 'alaihi. Jika engkau bersuah, bertemu di jalan, fasallim 'alaihi. Hak yang pertama bagi saudara kita itu adalah mengucapkan salam kepadanya. Kemudian yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kemudian jika engkau diundang, maka penuhilah undangan tersebut. Wa idza stansahaka fansahu. Kemudian yang ketiga, jika engkau diminta untuk memberikan nasihat, maka berikanlah nasihat kepadanya. Wa idza 'atasa fahamidallah fashammithu. Kemudian jika dia bersin, kemudian dia bertahmid kepada Allah atau mengucapkan alhamdulillah, maka balaslah tahmid tersebut. Wa idza marida fa'udhu. Kemudian yang kelima, jika dia sakit, maka jenguklah saudaramu tersebut, kata Rasulullah. Kemudian yang keenam, hak muslim kepada muslim yang lain. Yang keenam adalah wa idza mata fatbi'hu aw fatba'hu. Jika ia meninggal, maka hantarkanlah dia atau makamkanlah dia, gitu ya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis ini ada beberapa kandungan yang dapat kita petik, ya. Ada beberapa ajaran sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya kita ketahui, ya, al-musannif di sini Tawdihul Ahkam, beliau mengatakan Syekh Al-Bassam atau Abdullah Al-Bassam, beliau katakan ad-din al-Islami dinul mahabbah wal mawaddah wal ikha. Kita ketahui kata beliau bahwasanya agama kita, agama Islam adalah agama cinta, ya. Agama yang penuh dengan kasih sayang, agama yang mengajak untuk mempersaudarakan kita, ya. Kalau ada yang cuekin atau ada yang tidak enakan gitu sama saudarinya atau saudaranya, ya, Islam mengajarkan untuk bagaimana kita akur gitu, ya. Ya, Islam mengajak hal itu. Wa yarghabu fiha lidza fa innahu syar'a al-asbab allati tahaqqaqa hadhihi al-ghayat asy-syarifah. Oleh karena itu, karena Islam adalah agama cinta, karena Islam adalah agama persaudaraan, makanya oleh karena itu Islam, agama Islam melalui Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk mengambil sebab-sebab untuk saling mencintai, mengambil sebab-sebab untuk saling mengukuhkan persaudaraan kita. Di antara sebab-sebab itu yang tadi, ya, yaitu hadis dari Rasulullah tadi, hakul muslim 'alal muslim sit. Hak seorang muslim kepada muslim yang lain itu ada 6. Di antaranya adalah kata Rasulullah SAW untuk menumbuhkan kasih sayang di antara kita, untuk mengukuhkan persaudaraan di antara kita. Yang pertama, kata Rasulullah, hak kita penuhi. Hak seorang muslim kepada muslim yang lain kita penuhi. Ya, jadi di sini dibahasakan hak loh. Jadi artinya dia berhak untuk mendapatkan 6 hal ini dari kita. Dia berhak untuk kita berikan 6 hal ini dari kita. Di antara 6 hal yang pertama yang disebutkan adalah assalam, yaitu mengucapkan salam kepada saudari ataupun saudara kita yang kita temuin di jalan atau ketika kita berpapasan di jalan. Dan itu juga telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Nur, "Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum
hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan, jangan engkau masuk suatu rumah yang di mana rumah itu bukan rumahmu sampai engkau minta izin kepada pemiliknya dan engkau mengucapkan salam. Ketika kita ingin masuk rumah, kita diajarkan untuk ucapkan salam, ya, kepada pemilik rumah tersebut. Ya. Ini merupakan adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk menumbuhkan cinta di antara kaum muslimin, untuk menumbuhkan atau mengokohkan persaudaraan di antara kaum muslimin. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "La tadkhulul jannah hatta tu'minu." Wahai kaumku, wahai orang-orang yang beriman, ketahuilah kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian benar-benar beriman, kata Rasulullah. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan engkau tidak akan dikatakan orang-orang yang beriman, benar-benar beriman, sempurnanya iman, sampai kalian benar-benar saling mencintai. Ya, tidak ada yang saling cuek-cuekan, yang saling benci-bencian. Nauzubillah. Awala adullakum ala syai'in idza fa'altumu tahabbtum. Kemudian Rasulullah katakan, maukah kalian aku beritahukan sebuah amalan, jika kalian lakukan, jika kalian kerjakan, kalian akan saling mencintai. Kalian akan saling menumbuhkan kasih sayang di antara kalian. Jadi ini perlu kita garis bawahi, ya. Cinta dalam arti universal ini, ya. Mungkin saudari-saudari ana di sini yang belum nikah gitu, ya. Maaf nih. Jadi cinta yang ana maksud di sini cinta dalam bahasa universal, yaitu cinta sesama muslim gitu, ya. Kita peduli, kita punya hati lah gitu kepada saudara kita. Ya. Kita akan dikatakan beriman sampai kita saling mencintai. Dan kata Rasulullah, salah satu cara kita untuk saling mencintai adalah afshus salam bainakum, yaitu sama-sama kita menyebarkan yang namanya salam. Di antaranya tadi, ketika kita masuk rumah, ya, atau kita bertamu, kita ucapkan salam. Kemudian ketika kita bertemu dengan saudari kita, atau guru kita, ustazah kita, ibu bapak kita di jalan gitu, ya, kebetulan kepapasan gitu, meskipun bapak ibu kita dianjurkan untuk mengucapkan salam, karena umum hadis tadi, idza laqitahu fasallim alaih, jika engkau berpapasan di jalan maka ucapkan salam. Nah, begitu, ya. Kemudian al-musannif berkata, "Fattahiyatul mubarakah at-thayyibah ja'alaha Allahu rabithah mawaddah." Di antara sebab kenapa kita dianjurkan untuk mengucapkan salam, menyebarkan salam, kata beliau, itu bagian dari tahiyatun mubarakah. Karena salam itu adalah, ya, sapaan atau doa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan salam itu rabitatu mawaddah, sebagai pengikat kasih sayang, sebagai pengikat cinta di antara kedua orang yang ucapkan salam tersebut. Nah, jadi itu kata dari musannif untuk anjuran kita untuk senantiasa mengucapkan salam atau menyebarkan salam. Kemudian berikutnya, assalam, ya, perlu kita ketahui yang berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah lafaz kamilnya atau lafaz sempurnanya. Jadi di sini Abdullah Al-Bassam mengatakan bahwasanya boleh kita ketika kita bertemu dengan satu orang, meskipun satu gitu, tetap kita mengucapkan assalamualaikum dengan jamak gitu kan. Kenapa kita pakai assalamualaikum sedangkan dia satu gitu? Ini dalam bahasa Arab kan. Kalau di bahasa Arab itu kan jamak gitu kan. Assalamualaikum, sedangkan yang kita ucapkan cuma satu. Nah, ini kata beliau tetap bisa digunakan karena Rasulullah SAW juga mempraktikkan itu. Pun juga sebaliknya, boleh kita pakai mufrad, yaitu assalamu alaik, yaitu assalamu alaika atau assalamu alaik. Itu boleh. Atau boleh pakai
tangkir. Boleh pakai tanpa alif lam, yaitu boleh kita mengatakan atau mengucapkan salamun alaik atau salamun alaikum. Itu boleh. Kata Abdullah Al-Bassam dalam kitab beliau At-Tawdih. Kemudian berikutnya hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, perlu kita ketahui bahwasanya al-jumhur menghukumi tentang salam, yaitu hukum salam itu apakah sunnah, apakah wajib, ya. Yang pertama, jumhur berpendapat, ya, mayoritas ulama berpendapat bahwasanya mengucapkan salam, yaitu mengawali salam itu hukumnya sunnah. Sedangkan menjawab salam itu hukumnya wajib. Nah, perlu kita jelaskan di sini, kalau yang mengucapkan salam itu, ya, memulai salam itu hukumnya sunnah. Kemudian yang menjawab itu hukumnya adalah fardu ain. Maaf, tadi yang pertama mengucapkan salam, yang memulai salam itu hukumnya sunnah, ya, sunnah. Kemudian berikutnya menjawab salam itu hukumnya fardu ain, artinya wajib. Nah, untuk menjawab salam ini ada perincian. Kalau di situ ada satu orang, maka yang satu itu harus menjawabnya. Nah, bagaimana kalau kita mengucapkan salam kepada jamaah gitu, halayak ramai gitu, banyak orang? Maka di situ hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Cukup dengan jawaban beberapa orang, maka kita tidak perlu menjawabnya lagi gitu. Cukup kalau ada yang menjawab, kewajiban kita jatuh. Itu namanya fardu kifayah. Hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada beberapa tambihat, ya, beberapa yang perlu kita perhatikan tentang mengucapkan salam. Ada beberapa adab yang perlu kita ketahui tentang mengucapkan salam. Para ulama menjelaskan bahwasanya siapa yang akan mengucapkan salam ketika misalnya pertama dalam keadaan atau ketika kita mengendarai kendaraan, baik mengendarai motor atau mengendarai mobil, ya, maka sunnah Rasulullah SAW adalah, maka yang pertama dianjurkan untuk mengucapkan salam adalah yang mengendarai kendaraan tersebut. Nah, jadi yang sunnah yang pertama mengucapkan salam adalah yang mengendarai kendaraan. Jadi kalau ada yang jalan kemudian dia mengucapkan salam duluan, ya tidak apa-apa, ya. Berarti itu fastabiqul khairat gitu. Duluan dia keambil pahalanya gitu, lebih dulu untuk melakukan kebaikan. Tapi secara sunnah, maka kalau ada yang mengendarai kendaraan atau motor, kemudian ada yang jalan, maka yang disunahkan yang pertama mengucapkan salam adalah yang mengendarai kendaraan. Kemudian jika kita berjalan kemudian ada jamaah, maka yang dianjurkan atau yang disunahkan untuk pertama mengucapkan salam adalah yaitu yang kita sendiri kepada jamaah tersebut. Seperti itu beberapa tambihat tentang salam. Kemudian berikutnya adab yang kedua yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, atau hak seorang muslim kepada muslim yang lain setelah kita mengucapkan salam kepada saudari kita ataupun kepada saudara kita ketika kita bertemu di jalan adalah yang kedua, yaitu kata Rasulullah SAW, nah, idza da'aka fa'ajibhu, yaitu ketika engkau diundang maka penuhilah undangan tersebut. Ini adalah hak kedua bagi saudara kita sesama muslim. Ya, jadi ketika kita diundang, nah, jumhur ulama, ya, mensyarah hadis ini, yang dimaksud da'aka di sini adalah ketika walimahan. Nah, tadi kalau walimah, ya, nikahan, ya, walimah itu. Kalau nikahan itu hukumnya wajib untuk kita penuhi atau untuk kita jawab atau untuk kita hadiri. Ya, kalau ada saudara kita ataupun saudari kita mengundang kita untuk walimahan atau pernikahan, maka itu hukumnya wajib untuk kita penuhi. Sedangkan acara-acara yang lain seperti acara, ya, hajatan atau yang sepertinya sejenisnya, maka itu sunnah. Jadi mayoritas ulama menghukumi
memenuhi undangan yang wajib itu hanya berada di undangan pernikahan. Ya, tapi tentu dengan kalau tidak ada halangan, kalau tidak sakit ataupun sempat hadir, ya, kalau dia boleh menghadirinya. Ataupun sebaliknya, kalau dia sakit ataupun ada halangan, ya itu hukumnya ya boleh tidak menghadirinya. Tentu juga dengan akhlak itu kita mengabari saudari kita ataupun saudara kita yang mengundang kita, kita kabari bahwasanya kita tidak sempat hadir. Begitu. Kemudian berikutnya yang ketiga, ya. Yang ketiga hak seorang muslim kepada muslim yang berikutnya adalah wa idzastansahaka fansahu. Jika saudaramu sesama muslim memintamu untuk memberikannya sebuah nasihat, maka berikanlah dia nasihat. Ikhwati fillah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita ketahui bahwasanya agama ini adalah nasihat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad-din nasihat. Agama ini adalah bagian dari nasihat. Ya. Jadi kalau ada saudara kita ataupun saudari kita yang meminta nasihat kepada kita, kita berikan dia nasihat semampu kita. Ya. Semampu kita. Tentu ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan juga di sini. Ketika kita memberikan nasihat, ya, ketika kita memberikan nasihat tentu kita harus tahu bagaimana keadaan orang yang memberikan nasihat tersebut, atau memberikan nasihat tersebut. Maaf, kita harus ketahui orang yang meminta nasihat ini keadaannya seperti apa, supaya nanti kita ketika memberikan nasihat kepadanya ya tidak terlalu bertele-tele, tidak terlalu lama atau tidak terlalu panjang. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memperhatikan hal tersebut. Sebagaimana kalau kita pelajarin beberapa hadis, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada beliau beberapa orang atau beberapa sahabat kepada beliau minta nasihat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, bahwasanya suatu ketika datang seorang sahabat kepada Rasulullah, beliau berkata, "Ausini, wahai Rasulullah, berikan aku nasihat." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan nasihat. Nasihatnya apa? La taghdab. Cuman satu kata, yaitu jangan marah. Kemudian orang itu minta nasihat lagi, wahai Rasulullah, saya minta nasihat nih. La taghdab. Jangan marah. Sampai tiga kali berturut-turut. Faradada mirar. Berturut-turut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memberikan nasihat satu kata itu dong. La taghdab. Jangan marah. Ini ya pelajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ketika kita memberikan nasihat, ya terutama nih ibu-ibu nih, ibu-ibu ketika memberikan nasihat kepada anaknya, terutama laki-laki, ya, psikologinya anak laki-laki itu, ya baiknya secara psikologi biar dia tenang dulu, kasih makan, kasih apalah yang dia suka gitu, minuman gitu. Kalau udah tenang baru kita nasihatin. Itu psikologi anak laki-laki. Kalau lagi karuan terus ibu-ibu kasih nasihat, kasih masukan, itu nggak kedengar itu, nggak akan didengarkan. Itu psikologinya anak laki-laki. Jadi perlu kita ketahui keadaan orang yang meminta nasihat atau yang ingin kita berikan nasihat, supaya kita bisa atur waktu ataupun kalimat kita kepada yang meminta nasihat tersebut. Ini adalah sebuah adab atau hak seorang muslim kepada muslim yang sesama muslim, yaitu ketika seorang itu minta nasihat, kita berikan nasihat kepadanya, ya. Dan memberikan nasihat, ya, perlu kita motivasi diri kita. Jangan jangan ragu-ragu atau jangan canggung atau jangan malu, ya. Karena Rasulullah SAW sudah memberikan kepada kita legalitas untuk memberikan kebaikan-kebaikan yang ada dalam Islam. Apa kata Rasulullah? Ballighu anni walau ayat. Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Jadi kalau ada yang minta nasihat, berikan semampu Anda, semampu ibu, semampu saudari. Meskipun satu ayat itu. Karena kita tidak tahu, bisa saja dengan nasihat yang tadi, yang secuil itu atau yang sesingkat itu, orang itu ataupun saudara tadi yang minta nasihat itu bisa mendapatkan hidayah, bisa berubah. Dan itu akan menjadi fi mizani hasanatikum, akan menjadi amal kebaikan antum, akan menjadi amal kebaikan, amal jariah untuk yang memberikan nasihat.
Kemudian berikutnya hak seorang muslim kepada muslim yang lain, wa idza afasa fahamidallah fashammithu. Nah, yang berikutnya, yang keempat, hak seorang muslim kepada muslim yang lain adalah jika dia bersin, ya, kemudian dia mengucapkan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu alhamdulillah fashammithu, maka balaslah, ya, balaslah tahmid tersebut atau doa tersebut. Sifatu dzalika kama jaa fi sahih al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam atau Syekh Abdullah Al-Bassam menjelaskan sifat bagaimana cara kita menjawab bersinnya saudara kita ataupun saudari kita ketika dia mengucapkan salam, ketika dia mengucapkan alhamd atau tahmid. Qal idza adasa ahadukum falyaqul alhamdulillah. Rasulullah SAW sabdakan, mengajarkan kepada kita semua bahwasanya salah satu adab yang diajarkan oleh beliau ketika kita bersin, kemudian maka hendaknya kalian mengucapkan alhamdulillah. Jadi bersin kemudian ucapkanlah alhamdulillah. Waliyaqul akhu yarhamukallah. Ketika ada mengucapkan alhamdulillah ketika bersin tersebut, maka yang mendengarnya adalah jawabannya adalah yarhamukallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Waliyaqul yahdikumullah. Kemudian ketika ada saudaranya yarhamukallah, dia mengatakan yarhamukallah, maka yang bersin tersebut, orang yang bersin itu menjawab lagi, ya, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepadamu, kemudian memberikan hidayah kepadamu. Qala an-Nawawi innahu muttafaqun ala istihbabihi. Kemudian Imam Nawawi melanjutkan menjelaskan kepada kita bahwasanya hukumnya tersebut adalah istihbab, ya, hukumnya sunnah. Nah, sedangkan istihbab yang dimaksud di sini sunnah, tentu ya, ketika Anda mengucapkan istihbab ataupun sunnah, tetap motivasi kita adalah fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba di dalam kebaikan, ya. Kalau Anda pribadi, kalau bahasa saya sunnah itu adalah apa? Ketika kita tinggalkan, kita merugi, ya. Ketika kita tinggalkan, kita merugi, kita tidak mendapatkan apa-apa, sayang gitu, ya. Semoga saja dengan amalan sunnah itu, ya, kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan karunia keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah meremehkan sesuatu yang secuil ataupun sedikit gitu. Qala fil iqna wa idza atasa khammara wajhahu wa la yaltafit wa yahmadullah. Kemudian ada yang diberikan kita adab di sini, di mana di dalam kitab Iqna itu sebuah kitab fiqih, ya. Iqna yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi, wafat tahun 450, kitab fiqh Syafi'i. Beliau di situ menjelaskan tentang sebuah adab. Salah satu adab ketika kita ingin bersin itu kita diajarkan untuk kita tutup, ya, hidung kita, ya. Kita tutup hidung kita ketika kita bersin. Ini sebuah adab yang sangat bagus ini, karena kita ketahui, ya, secara kedokteran, ya, yang bersin itu kan mengeluarkan beberapa virus, mengeluarkan banyak penyakit, ya, hampir puluhan penyakit itu. Beberapa dokumen tentang atau literatur tentang kedokteran itu yang Anda baca, hampir puluhan penyakit yang dikeluarkan hanya dari bersin. Hanya dari bersin saja itu, satu, gitu doang. Banyak penyakit yang keluar di situ. Jadi salah satu adab yang kita diajarkan supaya tidak menyebarkan virus, ya, yaitu apa? Kita menutup hidung kita supaya tidak menyebarkan penyakit. Dan Rasulullah SAW sudah sabdakan, la darara wa la dirar. Jangan mencelakai dirimu ataupun jangan mencelakai orang lain. Virus, ya, termasuk virus lah. Jadi mungkin di sini istihbabnya atau bagusnya, ya, kita menggunakan, kalau ada yang bersin, ya bagus lah. Kita gunakan masker atau mungkin bawa sapu tangan gitu kan. Kalau bersin bisa menutup hidungnya gitu.
Kemudian berikutnya dari adab, ya, bagaimana kita ketika melihat ada saudari ataupun saudara kita bersin ini merupakan adab yang sangat agung dan kita bisa lihat mukjizat Rasulullah SAW di sini. Bagaimana? Di sini dapat kita lihat mukjizat dari Rasulullah SAW dan menjelaskan kepada kita bahwasanya Rasulullah itu adalah benar-benar Nabi. Karena secara kedokteran yang tadi ana singgung tadi, ketika orang bersin itu banyak sekali penyakit yang dikeluarkan. Artinya ketika dia bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, dia bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala, artinya sekarang dia sudah mengeluarkan penyakit tersebut. Ini sebuah mukjizat dari Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW tahu kalau orang bersin itu dianjurkan untuk memuji Allah? Kenapa kita memuji Allah Subhanahu wa taala ketika kita bersin? Ya karena itu tadi. Salah satunya kalau di ilmu kedokteran, ketika bersin banyak sekali penyakit yang dikeluarkan. Jadi alhamdulillah ketika bersin itu kita merasa kadang kan plong, enakan gitu. Itu sebuah mukjizat dari Rasulullah SAW bahwasanya orang yang bersin mengeluarkan beberapa penyakit, beberapa virus, sehingga ketika dia keluarkan dia tidak akan terjangkit hal tersebut. Kemudian di dalam Iqna' juga Al-Imam Mawardi mengajarkan beberapa adab, di antaranya juga yang kedua, bahwasanya kalau ada saudara ataupun saudari kita bersin, pertama dia bersin, alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah. Kemudian kedua dia bersin lagi, dia alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah. Ketiga dia bersin lagi, alhamdulillah, yarhamukallah. Kalau keempat, kelima dan berikutnya, kata Al-Imam Al-Mawardi, hendaknya juga dia mendoakan semoga dia sembuh. Karena kata beliau ini merupakan bisa kita katakan penelitian ringan dari beliau, yaitu Imam Mawardi dalam kitab beliau Iqna'. Kalau ada yang bersin 4, 5 sampai berkali-kali, itu bisa diindikasikan beliau itu sakit, kata beliau. Yang bersin tersebut sakit, maka doakanlah dia supaya sembuh, kata beliau. Jadi begitu. Kemudian hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang kelima ya. Yang kelima, hak seorang muslim kepada muslim yang lain adalah idza marida fa'udhu. Jika ada saudara kita yang sakit nih, sakit baik di rumah sakit ataupun dirawat di rumahnya, fa'udhu, maka kita dianjurkan ya, bentuk kekeluargaan kita, bentuk kasih sayang kita kepada saudari kita ataupun saudara kita, fa'udhu, kita dianjurkan untuk apa? Menjenguknya. Dan subhanallah, menjenguk orang sakit itu pahalanya yang sangat besar sekali. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan illa shalla alaihi 70,000 malakin hatta yamsi." Tidaklah seorang muslim, kata Rasulullah, menjenguk saudaranya yang muslim pada sore hari kecuali ada 70 malaikat, 70.000 malaikat yang akan mendoakan dia sampai sore hari. Maaf tadi, jika ada saudara yang sakit kemudian dia menjenguknya pada pagi hari, akan ada 70.000 malaikat mendoakannya sampai sore hari. Kemudian wa in ada ashiyatan illa shalla alaihi 70,000 malakan hatta yusbah. Kemudian juga kalau ada yang menjenguk saudaranya yang sakit pada sore hari, sama juga akan didoakan oleh 70.000 malaikat sampai pagi hari. Wa kana lahu kharif fil jannah. Dan kata Rasulullah, baginya domba di surga. Ini adalah busyra, kabar gembira untuk memotivasi kita menjenguk saudari ataupun saudara kita yang terbaring ataupun sakit. Ada 70.000 malaikat yang akan mendoakannya dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi. Dan kemudian diberikan kharif, yaitu domba kelak di surga. Itu fadilah bagi orang yang menjenguk saudara.
Kemudian beberapa adab juga yang perlu kita tekankan di sini. Ketika kita menjenguk saudara kita yang sakit, perlu kita ketahui bahwasanya hendaknya kita jangan menakut-nakutinya. Nah, ini terutama nih ibu-ibu yang sering berkisah-kisah ya, yang cerita-cerita. Hendaknya ketika bercerita itu jangan ngatain nanti, oh ini ada yang sama sakit seperti Anda, seperti ente sakit kemarin meninggal gitu. Wah, itu bahaya itu. Nakutin orang. Jangan. Tolong dijaga perkataannya baik ya, perkataannya, ucapannya dijaga. Kita berikan motivasi karena psikologinya orang sakit itu ya, ketika kita berikan motivasi, ayo cepat sembuh ya, nanti kita main-main bareng, buat rojak bareng, itu pasti dia akan bersemangat untuk ingin sembuh dan pasti insya Allah cepat sembuhnya. Itu psikologi manusia itu disampaikan ke otaknya. Jadi usahakan sampaikan hal-hal yang baik ya untuk orang-orang yang sakit. Kemudian juga salah satu adab dan sunnah Rasulullah SAW yang terakhir, ketika kita menjenguk orang sakit, kita dianjurkan untuk mendoakannya, yaitu dengan doa Allahumma Rabban nas adhabil ba's ishfi anta syafi la syafiya illa ant shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, Engkau adalah yang memberi penyembuh dan tidak ada penyembuh selain Engkau, maka sembuhkanlah penyakitnya, penyakit yang tidak meninggalkan sakit gitu. Ini adalah sebuah adab. Kemudian yang terakhir biidznillah, yaitu adab atau hak kita kepada saudara kita yang lain, yaitu idza mata fatbi'hu. Jika ada yang meninggal, maka kita dianjurkan untuk menyolatkannya ataupun memakamkannya. Bagi yang menyolatkannya, kata Rasulullah SAW, baginya qirat. Dan bagi yang menyolatkan kemudian memakamkannya, kata Rasulullah, baginya qiratan. Apa itu qiratan? Pahalanya satu qirat itu sama seperti satu gunung yang sangat besar. Ya, kurang lebih seperti gunung Salak lah. Sangat besar. Kemudian kalau ikut memakamkannya juga, sholat dan memakamkan, baginya 2 gunung Salak besar. Subhanallah, ini fadilah, gambaran dan kabar gembira bagi yang menyolatkan saudaranya yang meninggal dan memakamkannya. Dan itu hak dari saudara kita yang sudah meninggal, karena dia tidak mungkin bisa sholat dan dia tidak mungkin bisa memakamkan dirinya. Ini adalah beberapa hak yang dianjurkan kepada kita, yang perlu kita penuhi, yang perlu kita tunaikan kepada saudari maupun saudara kita sesama muslim. Ini yang bisa Anda sampaikan dalam Kitabul Jami'. Hadis yang pertama ini tentang hak seorang muslim kepada muslim yang lain ada 6. Semoga 6 hak tersebut dapat kita implementasikan, dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga kita dapat menjalin persaudaraan yang kukuh, dapat menjalin kecintaan sesama muslim kita, sehingga kita pun menjadi ataupun mendapatkan keimanan yang sempurna dan bisa bermajelis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang Anda sampaikan bermanfaat. Al-'afwu minkum, jika ada kata-kata Anda yang salah, Anda mohon maaf. Jazakumullahu khaira. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan, kalau ada pertanyaan mungkin karena ini sudah lewat ya waktunya. Mungkin di pertemuan berikutnya biidznillah ya ibu-ibu. Jazakumullahu khaira. Insyaallah kita nanti mungkin kita jawab di pertemuan berikutnya, atau mungkin sebelum mulai di pertemuan berikutnya kita buka dengan sesi tanya jawab. Jazakumullahu khaira. Wassallallahu ala Rasulillah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Yusra TV, menuntun umat dengan ilmu.